tidak akan berkah nanti. Karena keberkahan rumah, keberkahan perusahaan akan dicabut. Hanya 2-3 menit berdiri tanpa menjinjing apapun di tangannya, tanpa menyunggi apapun di atas kepalanya, belum tentu bisa kok dia. Karena ini masalah pilihan. Karena ini masalah pilihan. Sekarang kita punya karyawan 5 tidak sholat semuanya. Bosnya ahli haji, ahli umroh, ahli ibadah, sholat malamnya 1000 rakaat. Nabung dosanya melalui pembantunya kok. Nggak terima pembantu itu nanti kalau masuk neraka. Aku sama bosku nggak pernah diajari sholat kok. Tapi bosmu kan ahli ibadah, sholat malam. Iya, dia sholat malam tuh dirinya sendiri. Saya itu nggak pernah sholat. Baik malaikat, masukkan bos saya ke neraka sekalian. Masukkan ke neraka itu bos yang punya anak buah tidak melakukan sholat. Makanya kalau Anda memilih pegawai yang punya keahlian di dalam urusan pekerjaan yang Anda inginkan, maka Anda jangan lupa bahwasanya keahlian itu menyempurnakan zahir pekerjaan Anda, tapi ada yang menyempurnakan pekerjaan Anda secara batin adalah keberkahan. Jangan sampai orang tidak sholat Anda rekrut menjadi pegawai di rumah Anda, tidak akan berkah nanti. Karena keberkahan rumah, keberkahan perusahaan akan dicabut. Dan tolong berikan waktu kepada mereka waktu sholat selain waktu istirahat. Tambah 15 menit atau 10 menit. Misalnya kalau istirahatnya jam 12 sampai jam 1, sudahlah jam 1 15 menit. 15-nya untuk sholat. Itu sedekah dari Anda untuk pegawai dan karyawan Anda. Istimewa. Kalau Anda ingin seperti itu. Cuman Anda sebagai pegawai, kalau ternyata bos tidak memberi 1 jam istirahat, gunakanlah terlebih dahulu untuk Allah, yaitu untuk melakukan sholat. Sholat ini adalah masalah sholat. Tidak ada orang yang bisa boleh meninggalkan sholat kecuali hilang akal saja. Kalau seseorang sudah menjadi orang gila, idiot, maka dia tidak lagi sholat. Tapi selagi akal masih ada, maka sholat hukumnya wajib. Adapun caranya sangat mudah dan dimudahkan oleh syariat Islam. Nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Jika ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Nggak usah repot-repot. Jika ada orang tidak bisa sholat, atau jika ada orang kerepotan melakukan sholat, maka yang salah adalah gurunya. Kalau orang sakit jangan dipaksa sholat persis seperti orang sehat. Hei para guru, dia sholat semampunya. Tapi ingat, yang namanya sholat itu memang sesuatu yang unik dan istimewa, sehingga yang bisa melakukan sholat tidak jaminan orang seger buger gagah perkasa, belum jaminan itu. Biarpun orangnya sehat, nggak punya kerjaan, dia bisa angkat besi berapa kuintal, angkat semen berkilo-kilo, belum tentu dia melakukan sholat yang 4 rakaat. Hanya 2-3 menit berdiri tanpa menjinjing apapun di tangannya, tanpa menyunggi apapun di atas kepalanya, belum tentu bisa kok dia. Karena ini masalah pilihan. Sadari diri Anda, apakah orang di sekitar kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat mana? Sholat berdiri, nggak mau apa-apa. Kalau seorang tentara bermenit-menit menjaga pos itu adalah masih memegang senjata, dan itu bisa berjam-jam, bisa. Seorang tukang yang bekerja mengangkat semen berjam-jam, bekerja di sawah suruh bongkok merapikan padi, apa namanya itu, ya itu sudah, itu bisa berjam-jam, mundur lagi jalannya, bisa. Tapi belum tentu orang seperti itu bisa melakukan sholat. Orang yang senam pagi, jogging dan sebagainya macam, berjam-jam bisa setiap pagi demi menjaga fisik tubuhnya, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana. Ada yang tidak pernah berpikir bagaimana menjaga fisik agar tidak dibakar di api neraka. Salat ini urusan pilihan Allah. Maka salat itu mudah, lihat, begini saja, 2 menit 3 menit. Amat berat kecuali bagi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat berat kecuali bagi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.